Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bisa bertemu kembali lewat renungan singkat GKI Cimahi. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, siang hari ini kami bersyukur Tuhan karena kami kembali lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyinari hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita siang ini, bangunlah dan segera kembali. Bacaannya saya ambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tetapi yang akan menjadi ayat perenungan kita pada siang hari ini, saya ambil dari ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah saudara, jemaat Sardis adalah salah satu dari ketujuh jemaat yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Nah kota Sardis pada masa silam adalah kota yang sangat terkenal karena merupakan ibu kota dari kerajaan Lydia pada waktu itu. Tapi sayangnya, kota Sardis adalah kota yang dipenuhi dengan kejahatan dan dosa-dosa percabulannya. Sehingga kondisi orang-orang Kristen di kota Sardis begitu memedihkan hati Tuhan. Padahal mereka sudah mendengar firman, bahkan mereka sudah menerima firman itu. Sehingga dalam ayat 1 diawali dengan pernyataan Tuhan yang sangat keras. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah saudara, mereka kelihatan penuh dengan kehidupan. Mereka rajin beribadah, sibuk melayani dengan banyaknya program-program pelayanan. Tapi sebenarnya kerohanian mereka mati. Nah mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa jemaat Sardis ini adalah jemaat yang mati? Nah yang pertama adalah karena mayoritas jemaat telah ikut mencemarkan hidupnya dengan dosa-dosa yang ada di kota ini. Perbuatan mereka sehari-hari tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua, mayoritas jemaat telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Hati mereka sudah tidak sungguh-sungguh lagi tertuju kepada Tuhan. Hati mereka mulai bergeser. Ibadah, pelayanan yang mereka lakukan bukan lagi semata-mata tertuju hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi hanya untuk menyenangkan manusia saja. Sehingga tanpa membuang waktu, Tuhan berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Nah saudara-saudara, jika hari-hari ini hati saudara mulai menjauh dari Tuhan, mungkin merasa kecewa dengan Tuhan, atau saudara sudah tidak memiliki pengharapan karena terlalu dalam jatuh dalam dosa, maka langkah yang paling mendesak yang harus saudara lakukan adalah cepat-cepat bangun untuk menyelamatkan apa yang masih ada. Sekecil apapun yang tersisa harus dilihat sebagai kesempatan bagi kita untuk segera kembali memulihkan hidup kita. Dan nasihat yang paling bijaksana yang harus kita ingat dan kita terima agar supaya kita bisa terlepas dari dosa yang mengelilingi hidup kita adalah dengan mengingat kembali bagaimana Tuhan telah memanggil kita dan memberikan kasih karunia-Nya sehingga kita bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita pun perlu mengingat kembali segala berkat, kasih sayangnya, dan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita terima. Sehingga kita tahu arah jalan pulang dan kembali kepada Bapa. Ketahuilah saudara, Tuhan Yesus selalu dekat, selalu mengetuk pintu hati kita setiap hari, agar supaya kita selalu terjaga dan selalu ingat untuk datang menghampirinya. Ketika kita terjaga dan segera kembali, percayalah, saudara akan mengalami pemulihan dan kemenangan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus rindu hati kita selalu berada di dekatnya. Mari kita senangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.